Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, untuk di era zaman now gitu, era digital seperti semacam ini, apa sih yang gak kalian lakukan demi cuan alias duit gitu ya? Nah, maksudnya kayak kita membuat channel YouTube itu kan pasti, walaupun kamu ngomongnya hanya hiburan, walaupun kamu ngomongnya hanya sekedar ini nge-share sesuatu, tapi kalian pasti pikirannya cuan, dia nggak, duit nggak. Nah, ini adalah 3 aplikasi yang bisa menghasilkan duit. Era zaman now gitu sih, apa sih yang nggak bisa diuangkan? Apalagi sebenarnya zaman now gitu, padahal Rasul itu udah bersabda dari dulu ya, 1500 tahun yang lalu. Kelak akan ada suatu zaman dikala pensil dan pena itu sangat berharga. Pensil dan pena itu kayak Twitter, kayak Facebook, dan juga sekarang WhatsApp, juga media sosial ini, maksudnya gitu ya. Pena dan tinta lebih berharga gitu kan. Nah, emang benar ya lah, makanya misalnya kamu pun bisa mencari peruntungan dari 3 platform itu ya, dari channel YouTube, TikTok atau Instagram. Ini yang jelas ini ya. Tapi kalau YouTube, Instagram, TikTok kan semua juga ada aturannya gitu ya. Kalau YouTube harus 4.000 jam tayang, harus 1.000 subscriber. Dan sekarang itu banyak pula yang ini ya, youtuber baru gitu. Jadi kalian harus bisa ini ya, bisa channel kamu itu tetap bertahan di saat muncul yang baru-baru gitu kan. Sekarang kan banyak banget youtuber baru, kontennya serampangan pun viral, perang ataupun masak-masak. Nah, tapi kalau channel YouTube itu ini ya, duitnya bener-bener nyata. Makanya sekarang saya hanya fokus di YouTube saja. Saya dulu punya TikTok, bahkan punya Instagram saya pun nggak saya urusin, makanya saya malas gitu ya. Sekarang aja saya kadang upload di Instagram saya gitu ya. Dan gitu, kalau TikTok emang udah 2 tahun yang lalu di Hongkong itu udah nggak ada TikTok. Maksudnya kalau nomor Hongkong itu nggak bisa download TikTok gitu ya, karena ya biasalah Cina sama Hongkong itu, bahkan di Cina itu Instagram nggak ada, WhatsApp nggak ada, TikTok nggak ada. Nggak tahu pemerintahnya, setiap pemerintahan punya aturan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau di Cina itu nggak, Instagram nggak ada, TikTok nggak ada, WhatsApp pun nggak ada. Adanya itu apa itu ya, Line, kayaknya Line atau apa itu yang saya lupa, itu satu platform untuk telepon itu apa ya, WeChat lah kalau di China itu WeChat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, untuk di era zaman now gitu, era digital seperti semacam ini, apa sih yang gak kalian lakukan demi cuan alias duit gitu ya? Nah, maksudnya kayak kita membuat channel YouTube itu kan pasti, walaupun kamu ngomongnya hanya hiburan, walaupun kamu ngomongnya hanya sekedar ini nge-share sesuatu, tapi kalian pasti pikirannya cuan, dia nggak, duit nggak. Nah, ini adalah 3 aplikasi yang bisa menghasilkan duit gitu ya. Kalau pertama itu ya jelas channel YouTube gitu ya, channel YouTube gitu. Nah, kalau channel YouTube ini kan juga semua harus menghasilkan duit gitu, harus mengikuti aturan yang berlaku, prosedur gitu ya. Atau bahkan sekarang YouTube ini ada yang short video atau video pendek. Nah, itu katanya bisa diklaim duitnya lah, itu mungkin, tapi yang udah ditonton mungkin jutaan, ratusan gitu ya. Atau misalnya kalau kamu membuat short video itu yang mungkin yang berkontinu, ceritanya itu dari awal sampai kesininya itu ceritanya sama, intinya itu ya tentang kayak itu ya, yang udah terkenal itu video short itu Lady Queen, terus siapa itu yang suami istri itu juga. Jadi karena kenapa video short mereka selalu dinantikan, selalu ditunggu kan, mungkin itu ya, intinya itu percakapan tentang cerita yang sama, video-video pendek atau tentang motivasi lah itu ya. Kalau enggak, kalian juga bisa membuat reguler gitu ya, video biasa seperti sharing something, sharing sesuatu gitu ya guys ya. Dan yang kedua itu TikTok ya, TikTok itu juga ini ya, bisa menghasilkan duit. Nah, tapi nggak tahu ya kalau TikTok mungkin itu harus berapa
berapa follower, atau kalau TikTok mungkin nggak usah ada jam tayang ya. Kalau YouTube kan harus 4.000 jam tayang dulu, harus 1.000 subscriber dulu, baru kalian bisa mendapatkan cuan atau duit gitu ya. Nah itu pun juga tergantung video-video kamu. Makanya kalau membuat video itu yang long lasting. Kalau YouTube yang long lasting itu setiap orang sampai kapanpun orang itu akan butuh video kamu, misalnya tip, cara, atau tentang pengalaman hidup, atau tentang cerita hidup gitu ya. Itu sih terserah Anda. Kalau TikTok itu mungkin juga yang kalau artis, dokter itu semua itu gampang sekali personal brandingnya, terkenalnya itu TikTok. Nah ada juga yang berhasil di TikTok itu juga ada ya. Kalau saya nggak tahu aturan TikTok karena di Hongkong telah menghapus TikTok. Jadi saya itu dulu saya punya TikTok gitu ya, karena Hongkong itu ada masalah katanya Instagram dihapus, TikTok dihapus, dan sampai sekarang pun teman saya ada yang masih main TikTok tapi saya nggak tahu linknya apa gitu. Ya udahlah, karena HP saya juga satu. Katanya kalau teman saya itu bilangnya kalau mau TikTok harus pakai nomor Indonesia. Lah saya ngapain punya banyak nomor gitu, HP saya aja cuma satu lah. Selain YouTube juga TikTok, dan yang ketiga adalah Instagram gitu ya. Instagram. Nah tapi kalau Instagram itu saya nggak tahu ya, maksudnya kurang lebih tahu. Kalau YouTube saya agak tahu gitu ya, udah tahu karena saya udah gajian dari YouTube. Alhamdulillah gitu, saya udah gajian 3 kali, mau 3 kali ini dari YouTube. Nah kalau Instagram itu kayaknya susah banget ya saya main Instagram aja, mencari follower atau harus membeli follower atau biar dapat endorsean. Itu kalau artis itu memang apapun media sosialnya itu pasti akan digandrungi, akan disukai gitu. Nah kalau kita ini mengawali dari personal branding diri kita sendiri gitu ya, memang sebenarnya itu agak susah gitu ya. Maksudnya misalnya, atau kalau kalian pikir mencari peruntungan ya, pokoknya misalnya kalian fokus di satu platform misalnya YouTube, ya udah fokus di YouTube saja. Oke guys, kalau Instagram saya nggak tahu cara mainnya. Maksudnya saya juga susah banget untuk dapat follower. Dan biasanya seseorang itu satu orang itu nggak bisa terus ketiga-tiganya itu viral semua, ketiga-tiganya sukses semua, itu nggak bisa. Kayak kalau dari seperti maksudnya orang biasa, bukan artis, bukan public figure, bukan dokter, bukan pegawai, itu tuh maksudnya kalau media sosial itu Instagram itu susah banget naiknya, apalagi dapat follower. Itu saya pun dari dulu punya Instagram tapi nggak saya urusin. Terus gimana ya, kalau saya pikirnya emang gimana, saya pengen dapat uang dari media sosial, katanya dari Instagram bisa. Nah kalau Instagram itu kan juga banyak juga influencer kayak endorsean gitu ya. Tapi pun untuk mendapatkan endorsean, untuk menjadi influencer, kalau influencer itu kalian juga harus punya modal sendiri. Kadang mereka itu misalnya ke tempat wisata itu kan belum dikasih modal dulu, belum dikasih duit sama yang nyuruh gitu, biasanya harus pakai modal dulu. Nanti bila videonya itu sukses, berhasil, biasanya kan kalau influencer itu promo tempat-tempat wisata, atau biasanya tempat-tempat restoran gitu, kayak itu influencer ya. Kalau Instagram kan juga personal branding juga. Tapi kalau orang biasa ini emang susah, saya pun susah. Nah kalau channel YouTube saya, maksudnya 1.000 subscriber itu saya mudah banget dapatnya gitu ya. Semua kalian juga sama. Makanya saya tetap fokus di satu platform aja. Saya fokus di YouTube karena saya suka YouTube, saya suka membuat video, dan lagian alhamdulillah juga walaupun view-nya sedikit, tapi walaupun mungkin belum pesat gitu ya, belum seperti youtuber jos. Saya itu belum bisa dikatakan sebuah YouTuber, saya hanya konten kreator gitu ya. Nah intinya itu tetap semangat membuat konten, dan kontennya itu kalau bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya, yang long lasting. Ya boleh sih, misalnya kalau kalian memang personal brandingnya di prank, video YouTube prank, biasanya harus yang prank terus. Atau misalnya yang channel pijat, emang harus pijat terus ya, emang mengikuti apa sih yang penonton kalian suka gitu kan ya. Kan susah banget memang kalau bukan untuk membuat personal brandingnya itu emang susah banget gitu ya. Intinya kalau kalian nggak bisa fokus ketiga-tiganya, harus satu dulu gitu ya. Nggak bisa ketiga-tiganya itu kalian borong semua, itu belum bisa, karena kita hanya orang biasa. Kecuali kalau artis mungkin bisa ya, langsung dari Instagram, dari TikTok, dari channel YouTube
dari Twitter, Facebook itu langsung booming gitu ya. Kalau kita itu susah, tapi yang terpenting kita tetap harus berusaha, tetap stay cool, tetap semangat, jangan menyerah. Kalau kalian suka di YouTube, terus membuat konten-konten yang berguna, membuat konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Intinya itu nge-share sesuatu. Apalagi kalau YouTube itu kan, misalnya salah satu video kamu viral itu sepanjang tahun, setiap tahun waktu yang akan datang terus untuk publik kan nggak bakal di take down kecuali kamu sendiri yang take down gitu ya. Nah intinya buatlah video yang, kalau misalnya kalian suka share sesuatu yang baik ya nggak apa-apa, pasti semua orang akan butuh. Sedangkan YouTube itu kan juga search engine kan, sama juga Instagram juga, Facebook. Kalau Facebook saya nggak begitu suka sih, maksudnya saya sudah bosan main Facebook gitu ya. Nah Facebook juga ada, kalau Facebook itu rawan gitu ya, rawan penipuan, itu hati-hati juga. Bahkan WA pun sekarang banyak itu scammer, hacker gitu ya. Kalian juga harus hati-hati kalau itu WA, WhatsApp itu nanti ujungnya tipu-tipu gitu ya. Nah kalau TikTok itu juga itu ya, yang penting kan joget-joget video, yang menjadi terserah sih. Nah kalau bisa itu ya sharing yang bagus gitu ya, karena juga karena emang kalau di TikTok itu nggak tahu ya, misalnya harus terkenalnya itu mungkin dengan joget atau mempunyai ciri khas tersendiri. Oke guys ya, semoga bermanfaat, dan tetap kalian fokus satu platform dulu. Kalian nggak bisa ketiga-tiganya gitu ya. Facebook itu bukannya sekarang itu yang lebih banyak cuannya itu Instagram, TikTok, channel YouTube.